Kalau misalnya karbon itu memang jelek Bu ya, berarti in the long run semua akan mengurangi produksi karbon. Jadi akhirnya going concern bursa karbon betul akan menjadi betul. Nampaknya kesimpulan saya bahwa bursa karbon itu bukan untuk mereka yang mengharapkan future cash flow Bu. Rekan-rekan semua, pada 26 September 2023, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan beroperasinya bursa karbon di Indonesia. Ini setelah OJK memberikan izin usaha kepada Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara bursa karbon berdasarkan keputusan OJK nomor 77 tahun 2023. Nah, sekarang setahun sejak beroperasinya bursa karbon ini, ternyata transaksi di bursa ini masih jauh dari yang diharapkan. Tampaknya pemahaman masyarakat atas operasi bursa karbon, regulasi dan perlindungan konsumen dan tentang produk yang diperdagangkan juga masih terbatas. Untuk itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan edukasi daring kepada masyarakat. Topik yang diangkat kali ini adalah tentang bursa karbon Indonesia. Nah, di studio saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Salahuddin Haikal dan Pak Fahrul. Bapak Salahuddin Haikal ini dosen senior di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Apa kabar Pak Haikal? Baik, alhamdulillah Bu Nani. Nah, demikian juga nih Bapak Fahrul Ismaini, ini sedang menyelesaikan doktornya. Semoga segera selesai di selain lingkungan semakin populer aja saya kira Pak Fahrul ya. Apa kabar Pak Fahrul? Baik, Bu Nani, terima kasih. Topik tentang bursa karbon ini kan luas banget ya. Kayaknya kita nggak punya waktu kalau bahas semuanya. Kita akan ngobrol lebih kayak dari perspektif investor aja. Gitu ya. Secara sederhana, kalau ini kan ada bursa, berarti ada transaksi dan bagi investor itu peluang untuk melakukan investasi. Di bursa karbon ini produk yang dihasilkan, jadi kalau kita lihat aturan OJK dan yang mengacu pada undang-undang P2SK ya kalau saya nggak salah. Nah, itu disebutkan gitu bahwa mekanismenya ini cap and trade. Jadi secara sederhana begini, suatu perusahaan dikasih jatah untuk bisa berproduksi dengan menghasilkan karbon jumlah tertentu, katakan 1 juta ton karbon satu tahun itu, lalu dia bisa berproduksi dengan 900.000 gitu ya. Maka kemudian dia punya saving 100.000, lalu 100.000 ini dijadikan sertifikat karbon, unit karbon yang akan diperdagangkan di bursa karbon. Siapa yang akan membeli? Gitu. Secara logis, yang membeli adalah perusahaan lain yang ternyata dia berproduksi dengan menghasilkan karbon lebih tinggi daripada pagu yang ditetapkan. Gitu ya. Dia perlu beli kredit karbon yang dijual oleh perusahaan yang bisa berproduksi di bawah pagu karbonnya. Nggak bahas di situ, tapi lebih sebagai investor luar yang gue pengen tahu nih kalau besok kayak mau investasi di bursa karbon tuh sebenarnya fitur cash flow yang bisa dihasilkan kayak apa, risk return-nya seperti apa, dan tentunya seperti apa perlindungan investor yang disediakan oleh bursa gitu ya, regulasinya lah seperti itu. Saya mungkin mulai dari Pak Haikal. Menurut Pak Haikal ini seperti apa ya produknya? Ini mirip saham, obligasi atau seperti apa ya? Kalau kita lihat di POJK-nya sendiri, pengguna jasa karbon itu ada 4 Bu, Pak Fahrul ya, berarti pelaku usaha pedagang emisi, pelaku usaha non pedagang emisi, pemilik proyek, atau pihak lain yang mendapat persetujuan dari OJK. Nah, saya menduga, ini dugaan bisa salah ya, yang disebut sebagai investor itu yang 314 ini pihak lain yang mendapat persetujuan dari OJK. Tapi investor kan mau berinvestasi kalau ada diindus ya, dibujuk dengan return. Ini juga nggak jelas, nggak cukup jelas ini ya, paham ya. Karena beberapa sumber dari luar juga nggak ada yang menjelaskan tentang valuasinya itu seperti apa gitu. Jadi saya coba oprek berbagai sumber. Bagaimana sih valuasi untuk bursa karbon? Masih nggak ketemu Bu tuh Pak. Saya belum menemukan bagaimana valuasi. Kalau semua instrumen yang kasih future income atau future cash flow kan
jelas Bu ya, pasti basisnya adalah present value, semua di PV-kan ke hari ini itu harganya berapa. Nah kalau ini nggak ada Bu, jadi apa namanya, ya itu kemudian menjawab pertanyaan tadi sinyalemen Bu Nani tadi bahwa transaksinya nggak seperti yang diharapkan, jadi apa, sepi gitu. Kesimpulan saya bahwa bursa karbon itu bukan untuk mereka yang mengharapkan futures cash flow Bu. Jadi akhirnya yang punya kepentingan dengan bursa karbon hanya tadi pemilik proyek, penghasil emisi, atau tadi istilahnya apa tadi, satu lagi perusahaan yang membutuhkan kredit karbon tadi ya. Iya. Oke. Saya membandingkan dengan saham atau obligasi. Saya ngajar pasar modal Indonesia. Itu kalau di perusahaan mau menerbitkan saham atau obligasi, itu prosesnya tuh dia datang ke OJK menyerahkan dokumen initial mandatory disclosure. Kalau OJK setuju, dia datang ke bursa untuk mencatatkan saham atau obligasinya di bursa, dan bursa akan kasih syarat-syarat juga. Nah setelah itu pengaturan dan pengawasannya disebut sebagai continuing disclosure. Nah saya lihat di produk karbon ini proses itu nggak ada Bu ya, jadi yang ada itu adalah ada namanya sertifikat yang dikeluarkan oleh namanya SRN PPI. Ya. Nah SRN PPI 1 itu, kemudian peran OJK juga nggak ada sebenarnya di sini. Jadi karena yang berperan tuh justru SRN PPI dan Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau ada apa-apa, investor lah yang harus bertanggung jawab sendiri. Nah sedangkan tanpa prospektus, tanpa dokumen. Saya coba menganalisa dari pendekatan institusional, walaupun tadi udah sempat disinggung Pak Haikal. Kalau tadi kemudian berpusat pada BEI sebagai market mekanismenya, maka BEI sebagai pasar yang punya kewenangan mungkin sekarang perlu satu, jelasnya melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan. Instrumen efek ini seperti apa? Obligasikah, sahamkah, atau sesuatu yang sifatnya janji gitu ya? Ada organisasi-organisasi settlementnya, kemudian siapa yang menjamin, kemudian apabila ada dispute investor ini harus kemana, konfirmasi pasar juga datangnya ke siapa. Nah, hal-hal yang sifatnya institusional sendiri belum firm ya. Cuma kalau saya sebenarnya memang agak lebih curious begini. Caps itu kan berlaku untuk tahun tertentu. Tadi Pak Haikal udah bilang, katakan setahun. Terus kemudian kalau kemudian dikeluarkan setelah dinilai oke, ada selisih karbon. Nah itu berapa lama bisa dipakai gitu. Jadi artinya kalau misalnya sertifikat itu ini ada masa berlakunya nggak? Apa boleh diakumulasi? Karena dengan target NDC Indonesia yang makin strict lagi, kan tahun depan berikutnya harusnya produksi karbonnya, kegiatan produksi barang dan jasa harus diturunin. Rasanya sih nggak mungkin sertifikat karbon ini tidak punya kadaluarsa. Nah kalau dia punya masa kadaluarsa, artinya lebih mirip derivatif saya kira. Jadi kalau dia derivatif udah begitu masuk ke kayak future option lah ya. Begitu masuk masa daluarsanya dia out of the money, tidak punya value. Nah, saya kira investor kalau misalnya dia beli, ketika ada yang jual dia beli sambil menunggu ada yang mau beli sebagai pengguna yang perusahaan yang kekurangan kredit karbon, ternyata nggak ada yang beli, resikonya dia bisa hilang semua uang loh itu. Ya kan? Iya. Karena dia kan tidak mau pakai investor bebas. Dia mau mencari ada perusahaan yang butuh kredit karbon untuk berproduksi kan? Gitu. Going concern effect itu loh Bu. Kan sertifikat itu diterbitkan oleh SRN PPI. Nah, waktu nerbitin SRN PPI itu kan mestinya ada proses assessment Bu ya gitu. Nah, itu berlakunya kapan sampai kapan gitu kan namanya. Terus kalau misalnya lewat, apakah itu
kadaluarsa. Iya. Kalau kadaluarsa berarti kan udah nggak punya nilai. punya nilai, gitu. betul. Jadi siapa yang bertanggung jawab di sini? Logikanya kalau seperti itu, ini concern-nya kan jadi diragukan. Tuh. Kecuali kalau misalnya yang di perdagangan tuh bukan atas karbon, untuk yang mampu mengcapture karbon. Jadi misalnya hutan itu bisa menyerap karbon, itu sebenarnya itu punya potensi bahwa bursanya akan bertahan. Karena berarti mungkin pemerintah daerah, masyarakat daerah dipaksa untuk menjaga hutannya. Jadi hutan ini dijaga ya, jangan ditebang. Nah, kalau itu malah lebih mungkin. Tapi masalahnya, saya tidak melihat itu sebagai instrumen dalam POJK-nya. OJK-nya cuma nangkep undang-undang PPSK Itu yang as it is saja gitu kan. Ini sebenarnya jadi wilayahnya OJK juga. Misalkan dia inovasi efek atau instrumen. Nah, salah satunya instrumen yang kalau misalnya ada REITs ya, Real Estate Investment Trust, ini mungkin ada Mangrove Forest Investment Trust. Belum lama itu Pak Jokowi menyatakan bahwa hutan mangrove Indonesia itu memiliki kemampuan menyerap karbon terbaik di dunia gitu. Nah, kalau emang benar itu sebenarnya ditangkap OJK untuk bikin tadi. Betul. Tapi instrumennya belum ada kayaknya. Iya kan, instrumennya bukan begitu sebenarnya. Tadi kan kita mengira begitu, ternyata bukan gitu. Jadi saya kira mungkin itu inovasi yang perlu disiapin. Mungkin pesan buat OJK barangkali begitu ya. OJK ya Pak. Itu pesan buat OJK. Ya, saya kira mungkin kayaknya kita sampai pada sebuah kesimpulan yang menarik ya. Saya kira gitu. Oke, terima kasih Pak Hikal, Pak Fahrul. Mungkin emang bincang-bincangnya ringan dan sederhana dan kita tidak terlalu teknis, barangkali tidak terlalu teknis tentang NDC-nya segala macam karena itu udah banyak di podcast yang lain. Tapi kita bisa melihat bahwa ada peluang bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan Indonesia yang lebih baik, lingkungan yang terjaga gitu ya. Ketika kemudian OJK memfasilitasi sebuah instrumen yang fungsinya adalah untuk mengcapture karbon, bukan sekedar mengurangi produksi karbon. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sama-sama.